Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Tiap anak kita melakukan kebaikan, maka kita gunakan bahasa tangkap basah kebaikan buah hati kita. Ya, sekali lagi, yang pertama adalah tangkap basah kebaikan buah hati kita. Nah, kalau kita sudah mengerti ilmu magnet rezeki, kita sebagai orang tua tidak merasa bahwa kita ini selalu benar, bahwa kita ini selalu yang paling segalanya. Nah, sehingga di saat anak-anak kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita mengabaikan. Makna dari tangkap basah kebaikan berarti kita memergoki, ya, memergoki secara tiba-tiba anak kita melakukan kebaikan, ya. Nah, kita sebagai orang tua nih, ya, justru lebih sering mana? Lebih sering memergoki, menangkap basah ketidakbaikan, ya, atau kekeliruan, kesalahan, kehilapan yang dilakukan oleh anak kita. Betul nggak? Nah, coba di sini ayah bunda yang sudah hadir, alhamdulillah sudah 70 orang, ya. Ini lebih sering menangkap basah kebaikan anak-anak kita atau justru kebalikannya, ya, menangkap basah ketidakbaikan dari anak-anak kita. Silahkan coba, ayo bunda ingin tahu, ya. Wah, di sini ya betul 5 aksi dahsyat untuk memikat buah hati. Nah, di sini saya pengen tahu nih, sebagai orang tua kita justru, ya, menangkap basah ketidakbaikan. Nah, di sini bunda ingin menekankan, kita harus menangkap basah kebaikan buah hati. Kebaikan itu bisa berupa prestasi, ya. Saat kita memergoki anak kita, ya, dengan kebaikannya, melakukan kebaikan atau bahkan berprestasi, maka kita di situ harus langsung menangkap basah kebaikan buah hati kita. Ya, sebagai orang tua jangan jarang-jarang, ya, harus sesering mungkin kita melihat, lebih peka, lebih dalam lagi dalam menangkap basah kebaikan dari anak-anak kita. Jadi jangan sampai nih orang tua justru diam aja, biasa saja, ya. Saat anak kita melakukan kebaikan, orang tua tidak ada aksi, ya, sehingga apa? Dia diam aja, biasa aja. Jika itu yang dilakukan oleh orang tua, apa yang terjadi? Coba kalau kita diam aja saat anak-anak kita, buah hati kita, baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, kita tidak memberikan apresiasi, tidak mengucapkan terima kasih, ya, diem aja, cuek aja, datar aja. Apa yang terjadi? Anak-anak pun nanti akan merasa bahwa apa yang dilakukannya, meskipun itu kebaikan, dia anggap tidak ada yang istimewa. Dan akhirnya anak-anak kita, buah hati kita justru tidak paham mana yang baik, mana yang benar. Dia akan dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Justru kalau kita melakukan anak kita melakukan ketidakbaikan, kita langsung pergoki dia dengan memarahi, ngomelin, ya, kemudian terus-terusan merepetisi, mengulang, tuh kamu gara-garanya nih, gitu. Sering nggak seperti itu? Coba, ya, mengulang-ulang, ya, kesalahan anak kita, dan kita terus dengan apa? Dengan kata-kata yang membuat anak kita tidak nyaman, ya. Nah, jadi dengan diamnya orang tua, ya, tidak menangkap basah kebaikan buah hati kita, ya, pembiaran orang tua itu nih, ayah bunda, pembiaran orang tua itu akan menyimpulkan bahwa anak-anak itu
Ya, aku kalau gitu melakukan ketidakbaikan pun orang tua tidak jadi masalah gitu. Akhirnya dia jadi tawar untuk kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Coba kalau kita rayakan, ya tangkap bahasa kebaikan kemudian kita rayakan, maka ya orang tua akan anak-anak akan bahagia. Di sini alangkah bahagianya anak-anak kita manakala dia melakukan kebaikan, kemudian orang tua menangkap basah kebaikan itu, maka itu adalah momentum yang akan diingat oleh orang tua, oleh anak-anak kita. Maka dia akan senang melakukan kembali, ya. Contohnya, saat tangkap basah kebaikan, anggaplah anak-anak usia 5 tahun. Ya, dia merapihkan mainannya. Nah, kita harus apa ya? Harus langsung tangkap basah kebaikan dari anak-anak kita. Nah, setelah kita tangkap basah kebaikan, maka kita harus apa? Tempa besi selagi panas. Maksudnya bagaimana nih tempa besi selagi panas? Yang namanya besi, kalau ditempa selagi panas, itu bisa untuk dibentuk, ya bisa dibentuk, bisa diarahkan ke kanan, ke kiri gitu. Sama halnya anak-anak kita. Saat dia kita tangkap kebaikannya, kemudian kita apresiasi, maka kita pun akan mudah memberikan nasihat dan akan tersimpan di pikiran bawah sadar anak-anak kita. Jadi kalau kita abai, kalau kita diam, sama aja berarti kita tempa besi sesudah dingin. Nah sekarang coba, kalau tempa besi sesudah dingin itu gimana? Ayo, dijawab coba. Kalau besi sudah dingin gimana? Keras, tidak mudah. Karena apa? Anak-anak kita dibiarkan saja, didiamkan saja. Cool orang tuanya. Yang terjadi apa? Ya seperti tempa besi sesudah dingin. Itu tidak mudah. Kita harus lakukan proses lagi, dibakar lagi. Nah, kemudian setelah panas besinya, baru kita bisa arahkan kembali, dibentuk kembali anak-anak kita, ya.